Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman melihat aksi buruh berdemonstrasi di jalanan atau gedung wakil rakyat? Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan para buruh dan pekerja kepada pemerintah. Nah, adanya tuntutan ini merupakan dampak dari ketidaksesuaian antara kepentingan satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga memicu terjadinya konflik. Kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat kita? Dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang konflik dan integrasi. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, konflik merupakan suatu kondisi ketika terdapat dua atau lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda dan tidak sejalan. Konflik terjadi karena adanya benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, baik sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Konflik dapat terjadi karena adanya beberapa penyebab berikut. Pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu meliputi perbedaan perasaan, cara pikir, dan pendirian. Karena setiap orang memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda-beda, sehingga dalam menjalani hubungan sosial, seseorang bisa saja tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, saat berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, setiap orang akan merasakan hal yang berbeda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada juga yang terhibur. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Sama halnya dengan individu, berbagai kelompok kebudayaan juga memiliki nilai dan norma sosial yang dianut. Nilai dan norma tersebut bisa saja berbeda-beda antar kelompok budaya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik di masyarakat. Contohnya, konflik yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Terjadi karena adanya gesekan antara suku Madura dengan suku Dayak yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Berikutnya, perbedaan kepentingan. Dalam satu waktu yang bersamaan, sejumlah orang bisa melakukan hal yang serupa tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang sembarangan. Sementara bagi para petani, pohon dianggap menjadi penghalang untuk kebun dan ladang mereka. Bagi para pengusaha kayu, pohon ditebang dan diekspor untuk memperoleh uang serta membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan yang harus dilestarikan. Adanya perbedaan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lainnya akan mendatangkan konflik di masyarakat. Dan perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Perubahan merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Apabila perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan mendadak, maka perubahan itu dapat memicu terjadinya konflik karena ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan tersebut. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami suatu proses industrialisasi yang cukup mendadak, maka nilai-nilai gotong royong di dalam masyarakat tradisional secara mendadak berubah menjadi nilai-nilai industri, sehingga akan menimbulkan goncangan hingga konflik sosial. Konflik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu ataupun dengan kelompok masyarakat. Salah satu penyebab konflik pribadi adalah adanya perbedaan cara pandang antar individu yang berkaitan dengan persoalan yang serupa. Jenis konflik ini sering terjadi di dalam pertemanan, keluarga, dunia kerja, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika sebuah keluarga beradu argumen tentang pembagian hak waris.
Konflik agama. Konflik agama merupakan konflik yang terjadi antara kelompok agama yang berbeda. Sebagian masyarakat menilai bahwa agama sebagai salah satu tuntunan dan juga pedoman hidup yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda dan tidak sesuai dengan agama yang mereka anut akan dianggap sebagai masalah dan memicu terjadinya konflik. Contohnya, konflik agama di Poso. Konflik tersebut terjadi karena awalnya Poso dipenuhi oleh penduduk yang beragama Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang menganut agama Kristen masuk ke wilayah Poso dan menjadi dominan. Tapi pada akhirnya konflik tersebut bisa diselesaikan melalui mediasi. Konflik rasial. Konflik rasial adalah jenis konflik yang terjadi antara ras yang berbeda dan masing-masing ras merasa lebih unggul serta mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Misalnya, konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa yang terjadi pada tahun 1998. Konflik ini dipicu oleh anggapan bahwa etnis Tionghoa bukan bagian dari Indonesia. Kerusuhan, perusakan fasilitas, dan penjarahan toko etnis Tionghoa menjadi dampak dari konflik ini. Konflik antar kelas sosial, atau dikenal juga dengan konflik vertikal. Konflik ini bisa muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas yang ada dalam masyarakat, seperti demo yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan dengan tuntutan kenaikan gaji. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi karena adanya upaya mempertahankan status dan peran di dalam kelompok masyarakat. Misalnya, konflik yang terjadi antara Ormas Front Pembela Islam atau FPI dengan Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI tahun 2017 di Jawa Barat. Konflik ini dipicu karena adanya pemeriksaan atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah satu pimpinan ormas tersebut. Konflik internasional merupakan konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Contoh antara Korea Utara dan Korea Selatan, ISIS, serta negara lain yang melakukan peperangan. Konflik-konflik yang terjadi tentunya perlu diselesaikan karena dapat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Terdapat 5 cara penanganan yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik, yaitu: pertama, kompetisi. Penyelesaian konflik yang berbentuk kompetisi biasanya dikenal dengan istilah win-lose orientation. Proses penyelesaian ini menghasilkan satu pihak yang mengorbankan pihak lain. Kedua, akomodasi. Penyelesaian konflik jenis ini akan memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa adanya upaya untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses itu biasanya dikenal dengan taktik perdamaian. Ketiga, sharing. Dalam proses penyelesaian konflik jenis ini, satu pihak akan memberi dan pihak lain akan menerima sesuatu. Keduanya memiliki pikiran yang moderat, tidak lengkap, tapi memuaskan. Keempat, kolaborasi. Ini adalah salah satu bentuk upaya menyelesaikan konflik yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Upaya tersebut adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan penyatuan dari kedua pihak. Dan terakhir, penghindaran. Penyelesaian konflik ini biasanya menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok yang bersangkutan. Kondisi tersebut menggambarkan penarikan kepentingan kelompok lain. Adanya konflik tentu memberikan dampak bagi kehidupan kita. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif adanya konflik antara lain meningkatkan solidaritas antar anggota, adanya penyesuaian norma sosial di suatu lingkungan masyarakat, munculnya pribadi yang kuat dan tangguh, adanya kompromi baru saat konflik terjadi pada dua pihak yang memiliki kekuatan seimbang, munculnya motivasi untuk selalu mempertahankan nilai yang dianggap penting, membantu menciptakan norma baru dalam lingkungan masyarakat yang sesuai kebutuhan, dan meningkatkan efektivitas sebuah organisasi, perusahaan, atau masyarakat.
Sedangkan dampak negatifnya adalah kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa manusia, adanya dominasi sebuah kelompok, timbulnya tindak kekerasan, adanya aksi balas dendam atas konflik yang sebelumnya, menimbulkan perpecahan dalam satu lingkungan yang sama, letaknya hubungan antar kelompok hingga muncul disintegrasi sosial, serta munculnya perubahan kepribadian individu dari baik menjadi buruk. Nah, teman-teman, konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat perlu dilakukan upaya penyesuaian dan penyelesaian faktor-faktor penyebabnya. Upaya penyelesaian ini dikenal dengan istilah integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda seperti emosional, budaya, perilaku, dan keinginan menjadi satu dan utuh sehingga menghasilkan kehidupan yang damai dan nyaman untuk semua masyarakat. Jadi, integrasi sosial adalah salah satu bentuk dari proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Integrasi sosial dapat dicapai jika memenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Semua hal yang dibutuhkan oleh seseorang akan memerlukan bantuan orang lain. Misalnya dalam hal memperoleh pendidikan. Setiap orang akan membutuhkan guru, penulis buku sekolah, pedagang perlengkapan sekolah, dan semua elemen pendidikan lainnya. Hubungan saling membutuhkan inilah yang nantinya menjadi syarat terbentuknya integrasi sosial. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Masyarakat merupakan sebuah kumpulan manusia yang berada di satu daerah dan tidak hanya terdiri dari satu ras, agama, latar belakang yang sama, namun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Untuk membuat integrasi sosial, syarat yang harus dipenuhi adalah kesepakatan atas norma yang akan berlaku. Hal tersebut harus disepakati bersama dan ditaati oleh semua anggota masyarakat agar terbentuk kehidupan yang damai dan bersatu. Ketiga, nilai dan norma yang dijalankan secara konsisten. Adanya nilai dan norma sosial yang berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten akan diyakini sebagai salah satu landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nilai dan norma inilah yang akan membentuk kesatuan dalam masyarakat. Keempat, adanya toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Adanya toleransi dapat membuat masyarakat lebih mudah mengatasi perbedaan dan terintegrasi dengan baik. Dan kelima, mempunyai visi dan misi yang sama. Masyarakat biasa juga perlu mempunyai visi dan misi yang sama untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dengan adanya komunikasi yang tepat, maka visi dan misi yang telah disepakati bisa diwujudkan sebagai bentuk integrasi sosial. Meskipun setiap anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda. Bentuk-bentuk integrasi sosial antara lain, pertama, integrasi normatif. Merupakan integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Norma menjadi salah satu hal yang bisa mempersatukan masyarakat meskipun latar belakangnya berbeda-beda. Misalnya, warga negara Indonesia dipersatukan dengan sebuah prinsip yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Integrasi ini dapat terjadi jika kita mengedepankan fungsi tersebut. Misalnya, Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras dan suku, namun dapat mengintegrasikan dirinya sesuai fungsinya masing-masing. Suku Minang suka berdagang dan suku Bugis suka melaut. Setiap daerah di Indonesia juga kaya dengan sumber daya alamnya masing-masing. Daerah Aceh terkenal dengan pertanian kopinya, sementara daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Ketiga, integrasi koersif.
merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Artinya, penguasa akan menerapkan cara-cara kekerasan atau disebut juga koersif. Misalnya, para pendemo berhenti rusuh ketika polisi menyemprotkan gas air mata kepada kerumunan pendemo. Untuk menciptakan integrasi sosial, terdapat proses-proses yang terjadi dalam masyarakat, yaitu pertama, akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses sosial yang terjadi jika masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan yang berbeda atau asing. Akulturasi akan berlangsung tanpa menghilangkan karakteristik kebudayaan sendiri dan ditandai dengan adanya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan karakteristik atau ciri khasnya. Kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam prosesnya, setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kesatuan sikap, tindakan, dan juga mental, namun tetap memperhatikan kepentingan bersama. Dengan begitu, mereka tidak lagi membedakan satu sama lain dan batas-batas yang ada di antara mereka akan hilang, kemudian melebur menjadi satu kesatuan. Jadi, asimilasi merupakan penyatuan yang menghilangkan karakteristik lama dan menghasilkan karakteristik baru. Ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses usaha masyarakat dalam meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan. Adanya akomodasi diharapkan bisa menyelesaikan konflik tanpa merusak dan menghancurkan pihak lawan, sehingga konflik akan lebih mudah diselesaikan dengan cara mendamaikan. Oleh karena itu, akomodasi dapat membuat anggota masyarakat lebih mudah beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya. Nah, teman-teman, meskipun konflik terkadang sulit untuk ditiadakan, alangkah baiknya jika kita bisa melatih diri kita menjadi individu yang dapat mengontrol emosi, menjaga pikiran, memperluas cara pandang, dan berempati terhadap sesama, agar kita dapat menyikapi konflik yang terjadi dengan baik. Semoga perdamaian selalu tercipta dan mampu diupayakan, baik di negara kita maupun di negara-negara lain di dunia. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang konflik dan integrasi. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa!